Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Saudara tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk rest, untuk istirahat. Sehingga ada ungkapan yang saya share kemarin bahwa when you are at rest, God will do the rest. Sehingga di kitab Ibrani, pasal yang keempat dikatakan, baiklah kita semua waspada. Waspada terhadap apa? Supaya kita tidak masuk ke dalam tempat perhentian. Dan Tuhan memanggil kita untuk rest. Sehingga Yesus berkata di Matius 11 ayat 28, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan rest kepadamu. Rest bukan berarti tidak ada aktivitas secara fisik. Rest itu bicara damai di hati. Rest bicara kita mempercayai Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Amin. Sehingga di kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 ini menarik saudara. Dikatakan Tuhan Allah berfirman. Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam, setelah itu Tuhan berfirman. Jadi Tuhan yang punya rencana. Apa itu? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Artinya apa? Adam tidak perlu melakukan apapun. Tuhan berkata, tidak baik. Jadi bayangkan saudara, Adam tidak berpikir sampai ke situ. Tuhan yang pikirkan. Dia lihat tidak baik ini si Adam seorang diri saja. Karena itu, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan juga yang berinisiatif mencari pasangan hidup Adam. Di manakah Adam pada waktu itu? Ngapainkah Adam pada waktu itu? Adam seharusnya tidak melakukan apapun. Pertanyaan saya, apakah Adam percaya apa yang difirmankan Tuhan itu? Rupanya tidak. Di sini dikatakan ayat yang ke-20. Ini bukti bahwa Adam tak percaya. Jadi sebenarnya ketidakpercayaan itu mulai muncul, saya baru temukan ini, bukan setelah Adam jatuh ke dalam dosa. Sebelum itu sudah muncul ketidakpercayaan Adam. Dari mana saya tahu? Dikatakan di sini ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Bayangkan Tuhan yang berfirman tidak baik, kemudian seorang diri saja, kemudian aku akan menjadikan penolong. Tapi Adam masih cari. Inilah masalah kita pada saat ini. Tuhan sudah selesaikannya semua di kayu salib. Sudah selesai. Amin. Cuman kadang-kadang kita nggak percaya apa yang sudah Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan sudah firmankan. Sehingga kita mencari sesuatu yang sebenarnya sia-sia. Amin. Karena jawaban daripada semua doa dan masalah kita adalah Tuhan. Sehingga dikatakan, ini yang Tuhan kerjakan. Ayat 21. Ini menarik. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Saudara tahu, seringkali atau kadang hal yang paling rohani yang bisa kita lakukan adalah tidur nyenyak. Waktu Yesus bersama dengan muridnya di atas kapal itu, dihantam oleh badai. Ngapain Yesus? Tidur nyenyak. Kadang yang paling rohani yang bisa kita lakukan apa? Tidur nyenyak. Tidak hanya tidur, Alkitab katakan tidur nyenyak. Setelah itu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk. Tuhan melakukan operasi demi Adam, demi firman-Nya itu. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Adam tidak sadar. Adam tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Dibuatlah. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Ini kalau dari Tuhan. Saudara seiman, berkat juga Tuhan akan bawa kepada saudara. Bagi yang membutuhkan jodoh, jodoh juga Tuhan akan bawa. Masa depan semua saudara, Tuhan akan bawa itu. Sama seperti Adam ini. Dibangunnyalah lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, saking kagetnya Adam melihat itu. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, wow, man. Makanya perempuan namanya woman. Kenapa? Adam terkesima dengan cara Tuhan memberikan dia seorang penolong. Adam tidak terlibat. Saudara, pada saat ini
baiklah kita semua rest. Biarlah Tuhan yang terlibat. Jangan kita terlibat di situ. Kita ini hanya korban berkat Allah. Kita hanyalah korban karya Yesus di kayu salib. Waktu saudara sakit, jangan khawatir. Oleh bilurnya, kau sudah sembuh. Waktu saudara kekurangan, jangan khawatir. Oleh karena karya salibnya, kau sudah kaya oleh karena kemiskinannya. Dan Allahku akan memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jangan mau kita terlibat, jangan mau kita stres. Biarlah kita semua rest di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Biarlah kami semua bisa rest di dalam Tuhan. Karena kami tahu segala kebutuhan kami, segala masalah kami, Engkau sudah selesaikan buat kami Tuhan. Engkau sudah selesaikan di salib-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap jemaat yang ada di rumah. Engkau berkati pekerjaan mereka. Engkau berkati keluarga mereka. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang kekurangan, biarlah mereka melihat Engkau dan mereka mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah mereka menikmati Tuhan di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus. Amin.